Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, selamat berjumpa kembali di channel pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Pak Suyansa. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di sini kita akan bersama-sama mencoba membahas atau latihan soal-soal pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 di bab 8 sampai dengan bab 10. Baiklah, kita mulai saja pembahasannya. Yang pertama, soal yang pertama, kemampuan untuk menyadari perasaan orang lain dan bertindak untuk membantunya merupakan arti A. Amanah, B. Jujur, C. Empati, D. Istiqomah. Nah, jawaban yang tepat adalah C. Empati. Kemudian soal yang selanjutnya, manusia adalah makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Perilaku kita sebaiknya adalah A. Mendengarkan apa kata orang lain, B. Mengikuti apa yang diinginkan orang lain, C. Merasakan apa yang dirasakan orang lain, D. Merendahkan diri kepada orang lain. Nah, jawaban yang tepat adalah C. Merasakan apa yang dirasakan orang lain. Soal yang selanjutnya, yang ketiga, sikap empati seorang pelajar dapat diwujudkan dalam bentuk A. Berbagi contekan saat ulangan, B. Berbagi makanan saat makan bersama, C. Meminjamkan alat tulis kepada teman yang tidak memiliki, D. Membiarkan teman merasa kesusahan. Jawaban yang tepat adalah C. Meminjamkan alat tulis kepada teman yang tidak memiliki. Soal yang selanjutnya, yang keempat, saat menghadapi musibah, ia selalu mengeluh, tetapi saat bahagia, ia enggan berbagi. Sifat seperti ini tidak baik karena akan menyebabkan A. Disayang teman, B. Keretakan hubungan, C. Termotivasi untuk berusaha, D. Menjadi terhormat. Jawaban yang tepat adalah B. Keretakan hubungan. Kemudian soal yang selanjutnya, yang kelima, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. 2. Membantu pekerjaannya di rumah. 3. Membantu kehidupan ekonominya saat dibutuhkan. 4. Tidak mengikuti nasihat-nasihatnya. Yang termasuk perilaku berbuat baik kepada kedua orang tua adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 1, 2, dan 4. Jawaban yang tepat adalah A. 1, 2, dan 3. Soal yang selanjutnya, contoh perilaku menghormati dan menghargai guru dapat diwujudkan dengan berbuat baik kepada guru. Antara lain, A. Belajar dengan sungguh-sungguh, B. Berpakaian seragam sesuai dengan aturan sekolah, C. Mengucapkan salam bila bertemu, D. Selalu menceritakan keburukannya. Jawaban yang tepat adalah C. Mengucapkan salam bila bertemu. Soal yang selanjutnya, soal nomor 7. Contoh perilaku berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal adalah A. Membantu keperluannya, B. Membelanjakan hartanya, C. Memperebutkan harta warisan, D. Mengunjungi sahabat orang tuanya. Jawaban yang tepat adalah D. Mengunjungi sahabat orang tuanya. Kemudian soal yang selanjutnya, yang ke-8, contoh perilaku berbuat baik kepada orang tua yang masih hidup adalah A. Mendoakan dan melaksanakan nasihatnya, B. Membelanjakan hartanya, C. Memperebutkan harta warisan, D. Menyimpan hartanya. Jawaban yang tepat adalah A. Mendoakan dan melaksanakan nasihatnya. Soal yang selanjutnya, yang ke-9, di bawah ini yang termasuk perilaku menghormati guru adalah
A. Mendoakan dan melaksanakan nasihatnya. B. Meminta nasihat-nasihatnya. C. Memperebutkan harta warisan. D. Mengunjungi sahabat-sahabatnya. Jawaban yang tepat adalah A. Mendoakan dan melaksanakan nasihatnya. Soal yang selanjutnya, yang ke-10. Apabila melihat guru melakukan kesalahan, kita sebagai peserta didik harus A. Mencemoohkan. B. Menceritakan ke orang lain. C. Menegurnya dengan sopan. D. Membiarkannya. Jawaban yang tepat adalah C. Menegurnya dengan sopan. Kemudian soal yang selanjutnya, soal yang ke-11. Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat Jumat dan meninggalkan A. Jual beli. B. Perbuatan keji dan mungkar. C. Pekerjaan. D. Sekolah. Jawaban yang tepat adalah A. Jual beli. Kemudian soal yang selanjutnya, soal yang ke-12. Dalil yang menunjukkan bahwa sholat Jumat itu wajib adalah A. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 6. B. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 7. C. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 8. C. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Nah, jawaban yang tepat adalah D. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Soal yang selanjutnya, itu soal yang ke-13. Orang yang menyampaikan khutbah Jumat adalah A. Mubalik. B. Dai kecil. C. Ustadz. D. Khotib. Jawaban yang tepat adalah D. Khotib. Jadi orang yang menyampaikan khutbah Jumat itu disebut dengan khotib. Kemudian soal yang selanjutnya, soal yang ke-14. Farhan sedang melakukan perjalanan jauh. Ia diberi keringanan untuk tidak sholat Jumat, tetapi ia wajib A. Sholat zuhur. B. Sholat jama'. C. Mengqadha sholat. D. Membayar fidyah. Nah, jawaban yang tepat adalah A. Sholat zuhur. Jadi sholat Jumatnya tadi diganti dengan sholat zuhur. Kemudian soal yang selanjutnya, yang ke-15. Jika kita bicara ketika khotib sedang berkhutbah, sholat Jumat yang kita lakukan akan A. Kurang sempurna. B. Sia-sia. C. Sah. D. Mendapat dosa. Jawaban yang tepat adalah A. Kurang sempurna. Nah, jadi ketika sholat Jumat kita dilarang untuk berbicara walaupun sedikit. Kemudian soal yang selanjutnya, yang ke-16. Perhatikan hal-hal berikut ini. 1. Islam. 2. Balik atau dewasa. 3. Mendengarkan khutbah. 4. Laki-laki. Syarat sah untuk melaksanakan sholat Jumat adalah A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 2, 3, dan 4. D. 1, 3, dan 4. Jawaban yang tepat adalah B. 1, 2, dan 4. Kemudian soal yang selanjutnya, yang ke-17. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mengucapkan puji-pujian kepada Allah. 2. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. 3. Membaca ayat Al-Quran pada salah satu 2 khutbah. 4. Di waktu zuhur dan setelah 2 khutbah. Yang merupakan rukun khutbah adalah A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 2, 3, dan 4. D. 1, 3, dan 4. Jawaban yang tepat adalah A. 1, 2, dan 3. Kemudian soal yang selanjutnya, yang soal yang ke-18. Tempat yang bisa digunakan untuk melaksanakan sholat Jumat adalah A. Rumah sakit. B. Masjid. C. Jalan raya. D. Ruangan khusus. Jawaban yang tepat adalah B. Masjid. Kemudian soal yang selanjutnya, soal yang ke-19. Memakai pakaian putih, mencukur kumis, memakai wangi-wangian merupakan A. Sunnah sholat Jumat. B. Syarat sah sholat Jumat. C. Syarat wajib sholat Jumat.
D. Syarat khutbah Jumat. Jawaban yang tepat adalah A. Sunnah sholat Jumat. Kemudian soal yang selanjutnya, yang ke-20, halangan yang membolehkan kita tidak melaksanakan sholat Jumat adalah A. Masjidnya jauh, B. Angin kencang, hujan deras, C. Terlalu sibuk dengan pekerjaannya, D. Cuaca sangat panas sekali. Jawaban yang tepat adalah B. Angin kencang, hujan deras. Kemudian soal yang selanjutnya, sholat yang boleh dijamak adalah A. Sholat zuhur dengan asar, B. Sholat asar dengan maghrib, C. Sholat maghrib dengan subuh, D. Sholat subuh dengan zuhur. Jawaban yang tepat adalah A. Sholat zuhur dengan asar. Nah, kemudian soal yang selanjutnya, yang 22, seseorang diizinkan melakukan sholat jamak apabila A. Dalam keadaan perang, B. Dalam perjalanan jauh, C. Dalam keadaan lupa, D. Dalam keadaan sibuk. Jawaban yang tepat adalah B. Dalam perjalanan jauh. Kemudian soal yang selanjutnya, soal yang ke-23, Rashid bersama teman-temannya pergi tamasya ke Semarang. Mereka berangkat dari Jakarta pukul 5.30. Mereka berhenti di masjid untuk istirahat dan melakukan sholat. Rashid dan teman-temannya melakukan sholat zuhur, kemudian mengerjakan sholat asar. Sholat yang dilakukan oleh Rashid adalah sholat A. Jama takdim, B. Jama takhir, C. qasar, D. Wajib. Jawaban yang tepat adalah jama takdim. Kemudian soal yang selanjutnya, pernyataan di bawah ini adalah contoh sholat jama takhir adalah A. Sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya, B. Sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur, C. Sholat subuh dan zuhur dikerjakan pada waktu zuhur, D. Sholat isya dan subuh dikerjakan pada waktu subuh. Jawaban yang tepat adalah A. Sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya. Kemudian soal yang selanjutnya, soal yang ke-25, contoh sholat yang dapat dikosor adalah A. Sholat zuhur, B. Sholat maghrib, C. Sholat subuh, D. Sholat idain. Jawaban yang tepat adalah A. Sholat zuhur. Kemudian soal yang selanjutnya, kalimat di atas merupakan niat sholat yang berbunyi usolli fardol maghribi salasa raka'atin majmu'am ma'al isya'i jam'a takhirin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. A. Sholat zuhur digabung dengan asar, B. Sholat maghrib digabung dengan isya, C. Sholat isya digabung dengan maghrib, D. Sholat zuhur 2 rakaat. Jawaban yang tepat adalah B. Sholat maghrib digabung dengan isya. Kemudian soal yang selanjutnya, yang ke-27, bila kita mengqashar sholat zuhur dan asar, berarti kita melaksanakan sholat A. 2 rakaat zuhur dan 2 rakaat asar, B. 2 rakaat sekaligus zuhur dan asar, C. 4 rakaat zuhur dan asar, D. 8 rakaat zuhur dan asar. Jawaban yang tepat adalah A. 2 rakaat zuhur dan 2 rakaat asar. Kemudian soal yang selanjutnya, yang ke-28, syarat sah sholat qasar adalah A. Niat qasar pada saat doa iftitah, B. Niat qasar pada saat takbiratul ihram, C. Berpergian jauh minimal 80,640 km, D. Sholat yang dikosor. Jawaban yang tepat adalah C. Berpergian jauh minimal 80,640 km. Kemudian soal yang selanjutnya, Aminah pergi ke salah satu pesantren yang ada di Bandung. Aminah berangkat pukul 6 dan tiba di sana menjelang sholat zuhur.
Aminah melaksanakan sholat zuhur dan asar sekaligus meringkas sholatnya. Sholat yang dilakukan Aminah adalah A. Jama' takdim, B. Jama' takhir, C. Jama' qasar, D. qasar. Jawaban yang tepat adalah C. Jama' qasar. Kemudian soal yang terakhir, yang ke-30. Agar proses belajar di sekolah tidak terganggu, Ilyas mengqasar sholat zuhur dan asar. Laksanaan sholat yang dilakukan Ilyas ini menurut hukum agama adalah A. Dibenarkan karena tujuan belajar, B. Boleh-boleh saja, C. Tidak dibenarkan, D. Sangat boleh sekali. Jawaban yang tepat adalah C. Tidak dibenarkan. Nah, demikianlah pembahasan atau latihan soal-soal kelas 7, bab 8 sampai bab 10. Semoga ada manfaatnya dan dapat dipelajari dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga subscribe channel pembelajaran Pak Suryansa ini. Semoga bermanfaat.